Sesi mini simposium kelima ini akan dipandu oleh Dr. Diki sebagai moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera buat para guru besar senior sekalian. Nah, kita masuk ke sesi yang paling susah nih, Dr. Fatimah, karena setelah makan siang. Tapi semoga apa yang nanti kita sampaikan menjadi bahan diskusi kita sama-sama, bagaimana kita bisa mengelola pasien kita dengan baik, dan tujuan utamanya tentu saja adalah memperbaiki keluaran terutama kardiorenal. Untuk sesi yang pertama terkait dengan proteksi kardiorenal, saya akan undang Dr. Fatimah Eliana untuk maju ke depan. Beliau adalah endokrinologi senior di Jakarta, staf pengajar juga, banyak juga melakukan penelitian. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Fatimah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Diki, rasanya meskipun sudah makan siang tidak menyurutkan semangat teman-teman sejawat kita semua untuk mempelajari tentang diabetes ya. Selama 2 hari ini kita sudah disuguhi tentang bagaimana patofisiologi dan mekanisme pemberian terapi-terapi terbaru. Dan selanjutnya saya hanya menyambung saja, yaitu dengan membuka mekanisme terjadinya pemberian terapi-terapi diabetes, terutama fokus pada kardiovaskular dan kidney atau ginjal. Ini disclaimer saya, dan kita coba buka dulu dengan slide pertama ini. Kalau kita baca slide ini, bisa kita jelaskan bahwa 30 hingga 35% pasien dengan DM tipe 2 ternyata juga mengalami gagal jantung. Demikian juga dengan gangguan ginjalnya, sebanyak 30 sampai 40% pasien DM tipe 2 ternyata juga mengalami penyakit ginjal kronik. Dan 20-30% pasien dengan gagal jantung juga akan berakhir dengan gangguan ginjal. Sebaliknya, mereka juga dengan gangguan ginjal juga akan bisa mengalami gagal jantung, bisa karena overload ataupun berbagai mekanisme lainnya. Nah, sekarang kita fokus pada pasien-pasien DM tipe 2. Mengapa pada pasien DM tipe 2 itu terjadi diabetes? Mengapa orang terjadi diabetes? Kita sudah semua sepakat adanya resistensi insulin. Resistensi insulin ini mengakibatkan terjadinya hiperglikemia. Tetapi lama-kelamaan bukan hanya terjadi resistensi insulin, bisa juga berikutnya dapat terjadi disfungsi sel beta. Inilah yang mengakibatkan mereka mengalami berbagai komplikasi baik mikroangiopati maupun makroangiopati. Apalagi bila mereka diperberat oleh kondisi overweight atau obes yang sudah kita dengar dari pagi ya. Kemudian apalagi mereka juga menderita hipertensi, hiperkolesterol, dan apalagi dengan memiliki gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok. Nah, sekarang kita masuk pada pemberian terapi SGLT2 inhibitor sebagai salah satu landasan terapi pada pemberian DM tipe 2. Obat ini sudah lama kita kenal, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Dia memiliki manfaat untuk ginjal, diabetes, dan juga jantung. Mengapa obat ini begitu terkenal? Saat ini di Indonesia ada 2 jenis golongan SGLT2 inhibitor, yaitu empagliflozin dan dapagliflozin. Keduanya sama bagusnya, sama menariknya. Hanya bisa kita lihat di ini selektivitasnya saja. Selektivitas empagliflozin terhadap SGLT2 inhibitor relatif lebih tinggi ketimbang dapagliflozin. Dia 2,5 kali dibandingkan dengan dapagliflozin yang hanya 1,2 kali terhadap SGLT1-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana pemberian terapi ini dari penelitian dari tahun ke tahun. Penelitian yang pertama telah dilaksanakan 10 tahun yang lalu, sejak obat ini pertama kali diluncurkan, yaitu dengan EMPAREX study. Kemudian tahun 2020, 5 tahun kemudian ada penelitian tentang EMPEROR study. Berikutnya ada EMPLUS study, yaitu penelitian pada pasien-pasien dengan DM tipe pasien-pasien untuk mencegah terjadinya perawatan karena gagal jantung. Dan berikutnya ada EMPAC kidney, dan yang terakhir ada EMPAC MI, yaitu pada pasien-pasien dengan populasi targetnya adalah infak miokard. Akan kita lihat perjalanan penelitian ini dari tahun ke tahun. Kita sudah lihat gambar ini dari kemarin, yaitu dari guideline ADA maupun guideline dari Perkeni, sudah tidak meragukan lagi bagaimana posisi daripada SGLT2 inhibitor. Bisa diberikan sebagai first line terapi pada pasien-pasien dengan komorbid gangguan gagal jantung dan gagal ginjal atau gangguan ginjal, dan juga bisa digunakan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular aterosklerotik. Dia bisa juga digunakan sebagai second line ataupun juga third line. Nah, sekarang kita lihat bagaimana fokus pada pemberian empagliflozin, tepatnya pada pemberian terapi Jardiance. Kita lihat di sini Jardiance ya memiliki
Tmax yaitu 1,5 sampai 2 jam. Artinya obat ini apakah itu yang 10 mg ataukah 25 mg akan bereaksi pada tubuh kita pada 2 jam pertama pemberian obat. Dan kita lihat masa paruhnya sebanyak 14,3 jam hingga 10,7 jam menunjukkan bahwa obat ini akan tetap berada dalam tubuh kita selama kurang lebih 24 jam. Sehingga pemberian 1 kali sehari menjadi masuk akal sesuai dengan farmakokinetiknya. Dan kalau kita perhatikan lagi, clearance obat ini juga merupakan yang 54,4%-nya melalui ginjal dan 41,2%-nya diekskresikan melalui usus. Nah, pemberian terapi empagliflozin sudah terbukti memiliki proteksi kardiorenal. Bukan hanya dapat menurunkan glukosa darah atau HbA1c hingga 1,5% pada minggu ke-24 dan juga bisa menurunkan berat badan hingga 4,8 kg, tetapi efikasinya terhadap kardiovaskular CVOT studinya sudah sangat jelas dan sudah sangat banyak. Ini penelitian pertama tentang empagliflozin yaitu EMPAREX study, di mana penelitian ini merupakan pilar landasan dari penggunaan empagliflozin saat ini. Penelitian ini hanya menggunakan populasi targetnya pasien DM tipe 2. Dan dari penelitian ini terbukti bahwa kalau dari awal pasien-pasien itu mendapatkan terapi empagliflozin, maka gula darahnya akan terkontrol, HbA1c-nya akan terkendali. Maka risiko pasien itu untuk mengalami perburukan glukosa darah dan penggunaan insulin akan semakin menurun. Di sini dikatakan bahwa terdapat keterlambatan atau perlambatan penggunaan insulin sebanyak 60% selama periode pengamatan 4 tahun pada pasien-pasien yang mendapatkan empagliflozin. Artinya obat-obat ini betul-betul efektif dalam menurunkan HbA1c sehingga pasien-pasien tersebut tidak perlu sampai mengalami penggunaan insulin. Berikutnya kalau kita lihat lagi masih dengan EMPAREX tadi, dia bisa menurunkan MACE-nya hingga 14%, cardiovascular death-nya hingga 38%, gagal jantung hingga 30%, dan kita juga bisa menurunkan berbagai kematian hingga 32%. Angkanya sekitar 30 seperti ini dan ini cukup menarik sekali. Nah, sekarang bagaimana penelitian dengan pasien yang lain, yang pada pasien-pasien yang tanpa diabetes, yang kita kenal namanya EMPRISE study. Jadi EMPEROR study ini cukup menarik. Karena pasiennya bukan pasien diabetes. Pasien yang non-diabetes pun diberikan terapi empagliflozin. Dan ini membuktikan bahwa pada pasien-pasien tersebut, apakah dia memiliki fungsi ejeksi fraksi yang baik, artinya lebih dari 50% atau preserve istilahnya, ataukah sudah reduce, atau istilahnya reduce ejection fraction kurang dari 50%, manfaat obat ini sangat terbukti yaitu bisa menurunkan risiko perawatan karena gagal jantung hingga 41%. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan DPP inhibitor, penurunannya hingga 41% dan dengan GLP-1 reseptor agonis pun hingga turun 17%. Ini fokus pada gagal jantungnya. Bagaimana obat ini bisa menurunkan gagal jantung? Mari kita lihat patofisiologinya. Ya. Sekarang kita masih lanjutkan lagi dengan masih EMPRISE study ini, yaitu penelitian yang menggunakan pasien-pasien bukan hanya diabetes tapi juga non-diabetes. Ternyata hasilnya kurang lebih sama. Baik di Amerika maupun di Asia, terjadi penurunan risiko untuk kematian hingga 48% dan 36% di Asia. Dan yang menariknya lagi pada populasi target penelitian ini bukan hanya pada pasien-pasien yang sudah punya cardiovascular disease atau established cardiovascular disease, jadi bukan hanya untuk prevensi sekunder, tetapi juga pada pasien-pasien yang belum punya cardiovascular disease pun bisa kita gunakan pemberian terapi ini dan terbukti sangat bermanfaat hingga penurunan 48%. Dengan kata lain, pemberian terapi ini bisa kita berikan sebagai prevensi primer. Ini yang saya jelaskan tadi, mengapa pasien-pasien dengan pemberian empagliflozin dapat menurunkan risiko gagal jantung. Kita lihat pada fokus di jantung ini. Dia dapat menurunkan preload, dapat menurunkan afterload, dan juga dapat memperbaiki stres pada ventrikel kiri. Sehingga dapat memperbaiki kondisi daripada pengisian ventrikel tersebut. Dan di sisi lain, pemberian empagliflozin dapat memperbaiki energi daripada miokard tersebut. Nah, itulah sebabnya mengapa empagliflozin sangat-sangat bermanfaat untuk menurunkan risiko gagal jantung dan perawatan karena gagal jantung. Dan di sisi lain yaitu di ginjal, mereka punya manfaat untuk menurunkan atau memperbaiki vasokonstriksi daripada arterial aferen. Dan inilah yang menyebabkan mereka bermanfaat untuk menurunkan protein urea sebagai salah satu indikator terjadinya gangguan vaskular pada pasien-pasien. Dan di sirkulasi udara perifer dia dapat mengurangi kekakuan pada dinding arteri. Nah, EMPEROR study
sama seperti yang kita katakan sebelumnya Emprise tadi, di mana pada penelitian ini menggunakan populasi bukan hanya pasien-pasien diabetes, tapi juga pada pasien non-diabetes, bisa menurunkan risiko terjadinya gagal jantung hingga 25%, dan pada pasien yang pre-sub study bisa menurunkan hingga 21%. Jadi kurang lebih setara. Jadi artinya apakah pada pasien itu punya ejeksi fraksi yang sudah turun ataukah masih baik tetapi dengan fungsi diastolik yang sudah jelek. Kita tahu pada pasien diabetes umumnya fungsi sistoliknya masih cukup baik tapi diastoliknya sudah memburuk. Kita ada tempatnya pemberian terapi ini. Oleh karena itu dengan data-data penelitian tadi tidak salah mengapa ESC atau European Society Cardiology maupun American College Cardiology menggunakan obat ini sebagai salah satu dari 4 pilar utama untuk pengobatan gagal jantung. Selain tentunya kita tahu S inhibitor, ARNI atau ARB, kemudian mineralocorticoid reseptor agonis, dan juga obat-obat lain seperti beta blocker, ya tentu kalau kondisi jantung sudah perbaikan, ditambah dengan SGLT inhibitor sebagai terapi pilar utama untuk pengobatan gagal jantung. Sekarang kita lihat bagaimana manfaatnya untuk ginjal. Kita tahu bahwa SGLT2 inhibitor adalah satu-satunya obat diabetes yang bekerja di ginjal. Sulfonylurea bekerja di pankreas, DIF inhibitor juga bekerja secara indirect di pankreas, tapi tidak ada satupun obat diabetes yang bekerja di ginjal dan hanya satu SGLT inhibitor yang bekerja di ginjal tersebut. Sehingga SGLT inhibitor ini bisa kita kawinkan dengan semua obat-obat golongan hipoglikemik apapun, entah oral, entah injeksi, karena dia bekerja secara independen. Bagaimana cara kerjanya menurunkan glukosa darah? Kita sudah sama-sama tahu, yaitu menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal sehingga terjadi glukosuria dan kadar glukosa darah menjadi turun. Dan ini diikuti juga dengan natriuresis, bukan diuresis. Dan bisa kita lihat di sini bagaimana manfaatnya di ginjal, yaitu penelitian EMPA Kidney. Dia dapat menurunkan risiko 28% terjadinya perburukan fungsi ginjal pada pasien-pasien yang dari awal sudah menggunakan obat-obatan empagliflozin. Dan kalau dokter lihat tadi di depan, kalau dokter ikut lihat masuk ke dalam booth-nya istilahnya APL ya, empagliflozin ini, nanti dokter akan mendapatkan cookies tulisannya 27 thank you. Apa artinya? Artinya adalah pemberian obat empagliflozin ini dapat menurunkan perburukan fungsi ginjal. Jadi kalau dari awal pasien-pasien diabetes tersebut kita berikan empagliflozin, maka mereka untuk terjadinya resiko untuk cuci darah, resiko untuk terjadinya perburukan fungsi ginjal itu bisa hingga 27 tahun perbaikannya. Sehingga nanti dokter-dokter kalau ke sana akan mendapatkan cookies dengan tulisan 27 tahun thank you. Dan ini kalau kita lihat cerita tadi, bagaimana kemampuannya dapat memperbaiki fungsi ginjal karena dia dapat menurunkan makroalbuminuria, menurunkan mikroalbuminuria sudah jelas, dan dapat menurunkan kadar kreatinin darah. Namun perlu kita ingat ketika kita pertama kali memberikan obat golongan empagliflozin atau apapun golongan SGLT inhibitor, dapagliflozin sekalipun, perhatikanlah fungsi ginjalnya, GFR-nya. Tidak salah kalau terdapat penurunan GFR pada minggu keempat. Selanjutnya akan terjadi perbaikan sampai dan obat ini dapat kita pertahankan. Jadi kalau terjadi penurunan pada awalnya, dokter tidak usah ragu, tetap dilanjutkan saja. Tapi kalau makin memburuk tentu perlu kita evaluasi, jangan-jangan bukan obat ini sebagai penyebabnya. Dan oleh karena itulah KDIGO tahun 2024 telah memberikan rekomendasi bahwa pada pasien-pasien DM tipe 2 disertai dengan CKD dengan GFR lebih dari 20, kita berikan rekomendasi untuk pemberian SGLT2 inhibitor. Dan bahkan pada pasien non-diabetes sekalipun, bukan diabetes, tapi LFG-nya masih di atas 20 dan apalagi pasien tersebut ada mikro atau makroalbuminuria, jadi di sini ACR lebih dari 200, apalagi pada pasien tersebut ada riwayat gagal jantung atau ada risiko untuk terjadi gagal jantung, maka pemberian obat ini direkomendasikan. Obat ini cukup nyaman karena tidak menyebabkan gangguan lambung, tidak seperti golongan GLP-1 ataupun yang lain tidak menyebabkan hipoglikemi, sehingga bisa diberikan 1 kali sehari anytime, mau sebelum makan, setelah makan, pagi, siang atau sore. Dosisnya kita tahu bersama dan sebagai kesimpulan, dia bisa menurunkan kardiovaskular, kematian karena kardiovaskular hingga 38%, memperlambat terjadinya dialisis hingga 27 tahun, dan memperlambat penggunaan insulin hingga 60%. Sebagai kesimpulan dari slide saya hari ini, saya menjelaskan bahwa pemberian obat empagliflozin sebagai obat yang sudah lama kita kenal, sudah 10 tahun kita kenal, bukan hanya bermanfaat untuk menurunkan HbA1c, tapi juga punya manfaat untuk menurunkan berat badan dengan efek hipoglikemik yang sangat minimal.
Tapi di sisi lain dia punya manfaat untuk proteksi ginjal di sini, yaitu dapat menurunkan terjadinya perburukan fungsi ginjal hingga 28%, menghambat terjadinya proses transplantasi ginjal dan hemodialisa ginjal dengan cukup baik signifikan 27 tahun. Dan di satu sisi sebagai saat ini direkomendasikan sebagai obat gagal jantung pertama yang bukan hanya obat gagal jantung pertama yang bukan hanya untuk menurunkan risiko terjadinya gagal jantung pada pasien dengan ejeksi fraksi yang baik, tapi pada pasien dengan ejeksi fraksi yang kurang baik pun bisa kita rekomendasikan. Demikianlah kuliah saya hari ini atau materi saya hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Diki. Baik, terima kasih banyak Dr. Fatimah ya. Kita udah belajar banyak bagaimana peran SGLT2 inhibitor dalam pengelolaan diabetes. Jadi perannya dalam mencegah kejadian kardiorenal. Nah, saya mendapatkan tugas pada siang hari ini untuk mempresentasikan mengenai pendekatan baru ya, teman-teman baru di bidang diabetes, khususnya terkait terapi kombinasi. Prof dan dokter sekalian, sedikit cerita kemarin ya, saya kebetulan baru pulang dari Rotterdam. Ada satu museum yang bagus terkait dengan migrasi. Di dalamnya ada satu exhibition yang mempamerkan gitu ya, perkembangan dari koper. Jadi untuk orang pergian dari zaman dulu pakai kayu, kemudian pakai kulit, dan yang baru-baru yang muat banyak, kemudian bisa untuk laptop dan ringan. Tapi prinsipnya adalah bahwa perkembangan teknologi itu akan selalu berjalan, termasuk untuk di bidang diabetes gitu ya. Ada komponen-komponen baru, kemudian ada juga teknologi untuk mengkombinasikan beberapa obat. Tapi intinya adalah perkembangan teknologi itu ujungnya adalah ke pasien. Bagaimana kita bisa melakukan simplifikasi terapi, tapi outcome pasien kita tetap baik. Kalau kita boleh merenung sedikit, sebenarnya sebagai klinisi tujuan kita mengelola pasien diabetes itu apa? Apa untuk menurunkan gula darah? Apa mencegah jantung gitu ya? Jadi apa tujuan utamanya? Nah, kalau kita lihat di panduan Perkeni, saya coba simplify ada 2. Tujuan pentingnya tadi Dr. Fatimah sudah menyampaikan, menurunkan morbiditas, mortalitas. Paling banyak adalah kardiorenal. Kedua yang penting dan seringkali kadang-kadang kita lupa juga, yang penting adalah meningkatkan kualitas hidup dari pasien kita. Nah, bagaimana mencapai hal tersebut? Dari panduan-panduan yang kita punya, sebenarnya pendekatannya adalah pendekatan secara holistic approach. Pasti teman-teman sudah sering kali melihat dengan gambar ini. Bagaimana pentingnya pengelolaan risiko kardiovaskuler. Tadi Dr. TJ, Prof. Diah, bagaimana pentingnya pengelolaan berat badan. Kemudian tadi Dr. Fatimah mengenalkan bagaimana pentingnya untuk memberikan obat yang punya efek organ protection. Tapi jangan lupa pengelolaan gula darahnya, pencapaian target kendali gula darah masih sangatlah penting. Kenapa? Ada 2 hal. Yang pertama, ini ada penelitian yang menarik bahwa kalau kita bisa turunkan kondisi hiperglikeminya dengan relatif cepat, dia akan memperbaiki juga proses dari regenerasi dari sel beta pankreasnya, memengaruhi glukotoksisitasnya dan juga memperbaiki regenerasinya. Selain itu, yang penting juga adalah terkait konsep metabolic memory atau legacy effect. Kita tahu kalau seorang mengalami hiperglikemia yang terus-menerus, semakin tinggi hiperglikemianya atau fluktuasi gula darahnya, semakin lama durasinya, maka hal itu akan menyebabkan perubahan-perubahan baik itu secara epigenetik maupun molekuler di dalam sel tubuh kita yang menyebabkan timbulnya komplikasi di kemudian hari. Dan kalaupun ini kita turunkan hiperglikeminya kalau sudah terlalu lama,
perubahan-perubahan ini akan masih terus berjalan. Kita seringkali ketemu pasien diabetes sudah lama nggak terkontrol, gula darah sudah kita kendalikan, tapi akhirnya toh tetap terjadi misalkan gangguan fungsi ginjal atau serangan jantung. Jadi konsep legacy effect ini menjadi sangat penting. Bagaimana kalau kita ketemu pasien sedini mungkin setelah diagnosis, kita turunkan kadar gula darahnya. Mencegah timbulnya perubahan-perubahan biomolekuler dan epigenetik yang nantinya menjadi pemicu untuk timbulnya komplikasi-komplikasi kronik jangka panjang. Makanya pendekatan-pendekatan pengelolaan diabetes menjadi agresif untuk menghindari timbulnya clinical inertia. Artinya pasien datang, A1C belum tercapai, ya udah lanjutkan dulu 3 bulan kita lihat lagi. Datang lagi kita kasih waktu lagi. Nah, harapannya tidak seperti itu, bahwa pengobatan itu dilakukan secara bertahap tapi melihat dengan responnya. Kalau memang belum responsif cukup bagus, kita lakukan uptitrasi atau kombinasi dengan pendekatan yang lebih agresif. Dan bukti-bukti bahwa pendekatan ini menjadi sangatlah penting sudah sangat banyak. Kita tahu bahwa semakin dini kita lakukan intensif glycemic control, maka dapat menurunkan risiko komplikasi. Komplikasi mikrovaskuler terutama. Tapi ternyata kalau kita ikuti 10-20 tahun kemudian, resiko kardiocerebrovaskulernya juga ikut mengalami penurunan. Jadi jangan ditunda. Kalau kita tunda melakukan intensifikasi terapi, dia meningkatkan risiko komplikasi baik mikro maupun makrovaskuler. Jadi terapi intensif sedini mungkin untuk mencegah timbulnya komplikasi jangka panjang. Nah, di panduan-panduan dari ADA-EASD juga sudah sering disampaikan. Penting sekali kalau HbA1c-nya tinggi, berikan kombinasi terapi. Kalau pasiennya relatif muda, artinya harapan hidupnya masih panjang, kita perbaiki secepat mungkin kondisi metaboliknya. Termasuk dalam hal ini adalah gula darahnya, supaya pasien bisa tidak mengalami legacy effect tadi. Dan targetnya pada pasien muda umumnya lebih rendah. Ketiga, pasien-pasien yang memerlukan proteksi kardiorenal pada umumnya akhirnya perlu kombinasi. Tidak cukup hanya yang dengan pengobatan yang bisa memberikan organ proteksi misalkan SGLT2 atau GLP-1, akhirnya butuh kombinasi kedua atau ketiga. Dan kalau kita lihat di panduan yang ada, kita lihat memang sekarang porsi yang besar adalah kalau teman-teman sekalian lihat, porsi terkait complication based treatment gitu ya. Kalau ada heart failure maka pilihannya ini, ada CKD pilihannya ini, ada mikroalbuminuria pilihannya ini dan seterusnya. Poin dari gula darah sebenarnya masih ada. Walaupun dia agak tergeser dari porsi ya, porsinya tergeser di sini. Tapi sebenarnya ini masih penting gitu ya. Nah, beberapa hasil cardiovascular outcome trial memang menciptakan suatu shift dari paradigm. Bahwa pengobatan organ proteksi ini penting. Tapi jangan lupa glycemic control-nya juga masih penting. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia yang bisa mencapai target kendali HbA1c di bawah 7 itu masih rendah sekali. Sekitar 30%. Ini memang data cukup lama ya, 2012. Tapi data-data yang baru kita lihat di Puskesmas, hasilnya kurang lebih relatif sama. Walaupun di beberapa center di RSM mungkin angka yang mencapai sekitar 56%, di pasien-pasien prolanis angka yang mencapai sekitar 40-50%. Tapi artinya masih banyak pasien-pasien kita yang belum mencapai target kendali gula darahnya. Jadi kalau tidak dikendalikan, nanti ke depannya bisa mengalami komplikasi. Ini ada satu paper yang selalu saya tampilkan terkait bagaimana mengingatkan kembali kita sebagai klinisi, jangan lupa bahwa kendali glikemik masih penting. Kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya adalah expert opinion dari beberapa expert di bidang diabetes, membuat satu systematic review. Kita lihat positioningnya adalah intensified blood glucose control itu di atas dari medication with additional benefits-nya. Jadi sejajar lah
posisi glycemic control itu dengan organ proteksi. Tentu saja yang lain-lainnya juga dipertimbangkan, bagaimana affordabilitasnya, personal preference, dan lain sebagainya. Tapi tujuannya adalah untuk menurunkan kardiovaskuler, memang tetap sama. Tapi cuma mengingatkan kembali bahwa tidak cukup memberikan terapi yang organ proteksi, tapi gula darahnya terkendali dengan baik. Jadi memang dalam mencapai target kendali tadi, kita perlu melakukan beberapa pengelolaan. Dari sisi dokter, kita bisa memilih obatnya. Mungkin selain obat diabetes, ada juga obat dislipidemia kita berikan, obat darah tinggi kita berikan. Kalau pasien CKD, mungkin ada obat-obatan CKD yang kita berikan. Jadi pengobatannya memang menjadi kompleks. Dari sisi pasien, pengobatan diabetes juga tidak mudah. Pasien harus ngatur pola makan, ngatur aktivitas fisiknya, harus mengatur pola tidurnya misalkan, kapan minum obatnya, kapan suntik insulinnya, dan itu tidak mudah kalau pasien masih aktif misalkan. Setiap kali sebelum makan minum obatnya A, habis makan obat B, habis makan siang obatnya beda, malam obatnya beda lagi. Jadi masalah dari pengobatan yang berikutnya adalah adherence dari pasien, terutama pasien yang menerima pengobatan dengan pil yang jumlahnya banyak. Nah, PR kita yang penting adalah meningkatkan adherence dari pasien. Kalau pasien adherence-nya bagus, maka efikasi dari pengobatannya akan lebih baik. Dan ini akan meningkatkan capaian HbA1c-nya dan juga menurunkan morbiditas dan mortalitas. Kalau kita lihat dari penelitian, semakin banyak obatnya, maka compliance-nya akan semakin rendah. Dan semakin sedikit obat yang digunakan dengan compliance lebih bagus, capaian HbA1c-nya akan lebih baik. Nah, kalau kita kembali lagi ke gambar yang ini, jadi gimana supaya bisa mencapainya? Tentu saja kita pilih obat-obatan yang tidak hanya bisa mencapai kendali glikemik yang baik, tapi jangan sampai bikin pasiennya hipoglikemi, gitu ya. Itu satu. Kedua, pilih obat-obatan yang bisa memberikan proteksi organ. Plus kalau bisa berat badannya kita turunkan kalau pasien obesitas. Karena bisa menyelesaikan root of cause dari masalahnya. Dan satu lagi aspek yang penting adalah regimen yang sederhana supaya adherence pasien naik. Kalau bisa obatnya sekali sehari, diberikan sekali sehari misalkan. Nah, kalau lihat dari Perkeni Guideline 2024, kapan kita bisa berikan kombinasi misalkan. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi dari ADA ISD, A1C di atas 8,5. Kalau A1C-nya masih 1,5 sampai 2% di atas target yang kita mau, kita bisa berikan kombinasi dari awal. Bisa diberikan kombinasi fixed dose kombinasi, ada metformin SU, di kita ada metformin TZD, bisa dengan metformin DPP4, metformin SGLT2, atau SGLT2 dengan DPP4. Ini saya coba summarize profil dari terapi kombinasi yang ada di Indonesia. Metformin SU misalkan, glimepiride metformin, glibenclamide metformin yang paling banyak digunakan. Kendali glikemiknya sangat baik, tapi ada risiko hipoglikemia yang tinggi juga. Cardiorenal protection-nya netral. Weight effect-nya naik berat badannya. Cost of acquisition-nya ya rendah sampai moderate. Ada juga kombinasi lain metformin DPP4 yang dia risiko hiponya lebih rendah, tapi mungkin penurunan kendali glikemik tidak sebagus metformin SU misalkan, dengan harga yang lebih mahal. Risiko adherence-nya kadang-kadang terkait dengan tingginya dosis metformin yang ada dalam FDC tersebut. Kalau yang pakai 1000 mg metforminnya mungkin ada risiko intoleransi. Nah, kombinasi yang baru DPP4 SGLT2. Kendali glikemiknya cukup baik, risiko hiponya rendah, ada efek kardiorenalnya, bisa menurunkan berat badan. Jadi adherence-nya lebih bagus, walaupun cost of acquisition-nya mungkin akan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi kenapa kombinasi ini menjadi menarik? Karena komplementari mekanisme yang ada pada dua kombinasi ini. DPP4
mudah sekali menggunakannya. Kita nggak takut hipo, sekali sehari, efek sampingnya nggak banyak. Pasien-pasien dengan renal impairment pun linagliptin misalkan nggak perlu adjustment. Beberapa DPP yang lain perlu adjustment. SGLT itu saya nggak bahas lagi, sudah dibahas panjang lebar oleh Dr. Fatimah. Banyak efek yang bisa kita ambil, terutama organ proteksi. Nah, kalau khususnya terkait dengan kombinasi lina dan EMPA, kita bisa summarize renal event-nya. Yang menarik dibandingkan kombinasi SGLT1 yang lain mungkin terkait dengan evidence lina ada albuminura progression-nya, tidak perlu adjustment dose, bisa juga menurunkan kardiovaskuler untuk komponen dari empagliflozinnya. A1C-nya turun, berat badannya turun, dan juga marker lain seperti hipertensi bisa perbaikan. Jadi teman-teman sekalian, selain kondisi organ proteksi yang harus kita kerjakan, jangan lupa kendali glikemik juga masih penting. Jadi selain itu, kita juga perlu memikirkan kondisi pasien kita. Pilih regimen yang simple supaya meningkatkan adherence buat pasien. Jadi sebagai simpulan, bagaimana kita bisa menyederhanakan terapi pasien kita, tapi bisa memperbaiki outcome. Ya kita pilih kombinasi terapi yang tidak hanya menurunkan HbA1c, tapi juga bisa lebih simple dan juga bisa melindungi terutama kardiorenal pasien. Nah, profil 3 ini menjadi penting. Satu, robust glycemic control harus bagus, tapi resiko hipoglikemianya jangan tinggi atau kita pilih yang rendah. Ada organ protection-nya, renal cardio protection-nya, plus kalau bisa menurunkan berat badannya. Yang ketiga adalah regimen yang sederhana dan tolerabilitasnya tinggi untuk meningkatkan adherence. Dan ini FDC, SGLT, dan GLP menjadi salah satu opsi yang bisa kita berikan. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya undang Dr. Fatimah untuk maju ke depan untuk sesi tanya jawab. Silakan Prof, Dokter semua, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, komentar mungkin dari teman-teman sekalian? Ada, Prof, Dokter? Kalau nggak ada mungkin kita diskusi aja Dokter Fatimah ya. Salah satu yang tadi Dokter Fatimah sampaikan kan adalah terkait sama dipping ya. Dari pemberian awal itu kan dipping GFR-nya. Nah itu kadang-kadang pasien yang sudah CKD stage 3A, 3B itu kan seringkali takut tuh ya. Karena turun kadang-kadang 20%, kadang 30%, kadang lebih. Nah ada tips dan trik ya dok, misalkan penurunan sekian persen atau dokter mulai dari dosis yang lebih kecil untuk kadang-kadang pasiennya khawatir gitu. GFR saya sudah 50 kok makin turun lagi gitu dok. Silakan dok. Ini saya juga pernah dapat kasus ya orang usia lanjut ya dok ya. Jadi memang langsung diberikan obat golongan pagliflozin ini dan ternyata pasien usia 70 tahun. Setelah pemberian terapi itu terjadi penurunan GFR-nya memang. Oleh karena itu kita perlu walaupun secara penelitian hasilnya bagus, jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin kita perlu hati-hati. Itu pertama orang yang punya kecenderungan untuk fungsi ginjalnya semakin menurun. Siapa? Yaitu orang usia lanjut. Kedua, yang orang memang dari awalnya fungsi ginjal memang sudah kurang baik. Kita tahu bahwa obat ini memang kita indikasikan tadi dikatakan sampai di atas di bawah 20 pun tepas 20 meter per menit pun GFR masih aman. Tapi kalau kita untuk memulai terapi mungkin tidak 20 mili ya dok ya GFR-nya. Kita lebih aman mungkin bermain di 45 untuk memulai inisiasi terapi. Tapi kalau misalnya dia dari sudah baik ya terus kita lanjutkan. Tapi kalau terjadi perburukan atau penurunan, kita bisa evaluasi biasanya saya setiap 4 minggu dok. 4 minggu karena kita tadi 4 minggu sudah turun kan. Kalau semakin menurun ya mungkin kita hentikan tapi rata-rata sih tetap akan kembali reversible. Nah, mungkin Dokter Diki punya jawaban yang berbeda. Iya, ya kadang-kadang beberapa pasien itu kan khawatir kalau turunnya cukup banyak ya dok, apalagi kalau misalkan lebih dari 30%. Yang bisa kita lakukan biasanya ya tadi sebenarnya sudah disampaikan di sesi sebelumnya ya terkait dengan perbaikan hidrasi pasien. Sama kadang-kadang bisa dipertimbangkan menggunakan dosis dimulai dengan dosis yang lebih kecil gitu ya dok. Misalkan DAPA mulai dari 5, kalau EMPA mungkin dari 10 atau 12,5 baru dinaikkan secara bertahap sesuai dengan tolerabilitas pasien. Baik, makasih Dr. Fatimah. Ada pertanyaan dok dari audiens silahkan.
Silakan, ada pertanyaan? Oh ya, silakan dok. Maaf, saya nggak lihat di belakang. Silakan. Boleh sebutkan nama sama dari mana gitu ya dok, dan pertanyaannya silakan. Oke, selamat siang Prof. Dokter semuanya. Perkenalkan saya Dr. Ruby dari GP dari dokter di Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya mungkin terkait tadi target terapi yang disebutkan adalah organ protection atau glycemic control. Bagaimana dengan remisi? Karena kan sebenarnya dari ADA sudah menyebutkan adanya diabetes remission. Seringkali pada praktek di lini primer, pertanyaan yang seringkali dikeluarkan oleh pasien apakah kapan saya berhenti minum obat? Gitu. Kapan saya berhenti minum obat? Apakah jika target glukos kontrolnya tercapai, pasiennya klinis, kardiak, renal, dan lain sudah membaik untuk organ-organ yang masih baik, apakah dapat dihentikan atau memang obat-obat seperti SGLT2 dan lain-lain itu harus diberikan long life. Mengingat mereka juga aman sebenarnya efeknya SGLT safety, tapi dari perspektif pasien minum obat yang long life itu kayak tetap tidak sehat menurut mereka gitu. Baik, sekian, terima kasih. Iya, makasih Dokter Ruby. Ini pertanyaan sering ditanya pasien ya, kapan harus minum seumur hidup nggak obatnya? Jadi mungkin kalau kita lihat Dokter Ruby dari patogenesis diabetes, itu kan sekarang berkembang terus ya, yang tadinya 2, 3, 5, sekarang 11, sekarang baru lagi ada 12 gitu ya. Tapi kalau kita lihat pathway-nya kalau diabetes tipe 2 itu majority ending-nya tetap ada disfungsi sel beta gitu ya. Jadi intinya kapan pasien bisa nanti ada kemungkinan bisa remisi atau enggak. Kan remisi by definition itu HbA1c stabil di bawah 6,5 tanpa obat. Tapi pola hidup sehatnya tetap gitu kan. Jadi sebenarnya bagaimana caranya kita bisa memperbaiki kerja dari insulin atau metabolisme tubuh pasien secara keseluruhan supaya pasien itu bisa tetap mempertahankan gula darahnya terkontrol dengan disfungsi sel beta yang sudah terjadi tadi. Makanya kalau ditanya apakah saya bisa lepas obat, tergantung dari kondisi pasiennya. Sekarang banyak sekali studi-studi terkait remisi diabetes. Sebagian besar dikerjakan pada satu pasien diabetes yang baru terdiagnosis. Biasanya 5 tahun dari diagnosis. Tapi kebanyakan pasien diabetes di Indonesia terlambat diagnosisnya, problemnya kan itu. Kedua, produksi insulinnya masih cukup bagus. Jadi kemampuan kapasitas sel betanya cukup bagus sebenarnya, tapi dia nggak cukup karena ada resistensi insulin. Gitu. Jadi misalkan kalau orang normal udah puasa 90, mungkin insulinnya 55 kadar insulin puasanya. Tapi kalau pasien dengan resistensi insulin, dia insulinnya bisa kadarnya bisa 50, 75 gitu. Tapi tetap nggak cukup karena ada resistensi insulin. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki metabolisme tubuh pasien supaya kerja insulinnya menjadi lebih efektif. Jadi dengan sisa sel beta yang ada, dia cukup gitu dok. Makanya salah satu yang paling penting adalah weight loss atau fat loss. Dengan itu bisa diturunkan, maka resistensi insulinnya akan perbaikan. Nah kalau bisa diperbaiki resistensi insulinnya dia cukup, bisa juga, kan secara teori kalau turun 15%, sekitar 70-80% kasus bisa mengalami remisi diabetes. Banyak studinya itu sudah banyak. Jadi itu bisa dilakukan, mungkin bisa lakukan pas obat. Tapi perubahan pola hidup yang sehat itu tetap harus dijalankan, nggak boleh dilepas. Karena begitu pasien kembali, akan naik lagi gula darahnya. Saya beberapa kali ketemu pasien yang bisa mencapai dengan turun sekitar 15-20%, tapi kalau pola hidupnya kembali lagi, ya dia kembali lagi menjadi naik lagi. Nah kalau untuk SGLT itu, nanti Dr. Fatimah menambahkan, mungkin tergantung indikasinya. Kalau memang dia indikasinya untuk dokter berikan untuk sebagai mencapai glycemic control saja pada pasien diabetes, mungkin kalau dia mengalami remisi bisa dilepas gitu, obat apapun bisa dilepas, ada beberapa studinya. Tapi kalau indikasinya untuk ASCVD-nya, untuk heart failure-nya, atau untuk albuminiurianya, mungkin harus diberikan secara terus-menerus karena tujuannya agak berbeda ya dok. Mungkin Dr. Fatimah ada tambahan dok? Baik, jadi menarik pernyataan dari pertanyaan dari dokter tadi mengenai apakah seorang pasien itu bisa nggak dihentikan obatnya. Dan bahkan kemarin kita juga sudah cukup banyak diskusi, banyak beberapa pasien itu setelah dihentikan obatnya, itu naik lagi gulanya. Sehingga seolah seperti ada efek rebound dari penghentian obat. Sebenarnya tidak terjadi seperti itu sebenarnya. Obat glukosa atau obat hipoglikemik apapun, apakah dia oral ataupun injeksi, apakah GLP-1 seperti itu tidak punya efek rebound.
Yang salah adalah pola makan dan olahraga pasien yang rasanya tidak dipertahankan. Jadi kalau selama pasien itu bisa mempertahankan pola makan dan olahraga dengan baik, efek rebound itu rasanya tidak akan ada karena kita bukan obat-obat seperti itu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada pasien bagaimana perlunya untuk menjaga olahraganya dengan terbaik. Banyak sekali pasien-pasien kita itu yang udah usia lanjut ya dengan pola makannya makin sedikit, akhirnya kebutuhan obatnya pun makin berkurang. Jadi kita bisa memberikan motivasi seperti itu. Jadi bukan reboundnya atau apanya dan nah satu lagi mengenai efikasi untuk gagal jantung dok. Jadi untuk efikasi gagal jantung ini dulu kita belajar tentang diuretik ya untuk salah satu selain untuk terapi gagal jantung karena mengurangi preload ya. Kita berikan juga dulu digitalis. Tapi saat ini rasanya untuk SC kardiologi maupun ACC mereka sudah beralih tuh. Tidak lagi menggunakan diuretik sebagai first line terapi. Jadi hanya diberikan pada kondisi overload saja. Digitalis hanya diberikan pada takikardi saja. Justru mereka sekarang beralih untuk 4 pilar utama tadi terapinya. Dan itu diberikan tentu long life jadi jatuhnya. Supaya mencegah pasien perawatan berulang karena gagal jantung. Jadi sekali lagi tergantung indikasinya. Jadi 4 pilar utama tadi seperti S inhibitor, ARNI atau ARB sebagai satu sisi, MRA yang kita terutama belum populer ya pakai MRA padahal sangat baik untuk menurunkan protein urea ya. Kemudian beta blocker yang tentu kita berikan pada kondisi sudah tidak gagal jantung akut. Dan satu lagi obat golongan SGLT inhibitor itu punya tempat di situ. Memang obatnya jadi banyak nih ya dok ya, dokter Diki ya, farmakodinamiknya jadi polifarmasi nih jadi pasien kita. Tetapi apa boleh buat? Karena beberapa kali pasien itu kalau obatnya dilepaskan, bukan gulanya yang jadi jelek, tetapi dirawat lagi karena gagal jantungnya. Dirawat lagi karena infak miokardnya. Itu saja dok yang saya. Ya, jadi menyambung yang Dr. Fatimah tadi sampaikan, maka prinsipnya pengobatan yang di awal tadi ya dok harus diobatin dengan baik supaya tadi legacy effect-nya nggak sampai membuat pasien timbul komplikasi baik mikro maupun makro. Mengingat waktunya sudah mau habis, jadi mungkin saya boleh summarize bahwa menarik sekali diskusi yang timbul malah justru terkait dengan remisi diabetes ya dok. Jadi memang prinsipnya, tapi itu kembali mengingatkan kita bahwa prinsip utama pengelolaan diabetes adalah perbaikan pola hidup itu menjadi dasar yang paling penting dulu. Itu yang paling penting. Setelah itu nanti kita bisa berikan pengobatan. Pengobatan secara glikemik juga penting. Obatin root of cause-nya tadi yang ke arah weight loss juga penting. Satu lagi sekarang kita bisa ada yang sifatnya proteksi organ gitu ya. Dengan pemberian SGLT2. Dan kedepannya lagi untuk menghindari pill burden-nya bisa diberikan kombinasi obat gitu ya dengan FDC dan SGLT2 dan DPP4 ini menjadi opsi yang mungkin menarik ya karena bisa komplementari mekanismenya, HbA1c turun banyak, ada organ proteksinya sekali sehari gitu ya. Jadi memang bisa memberikan pilihan untuk pasien. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara atas presentasi yang sangat menarik dan informatif. Semoga materi yang disampaikan dapat memperkaya wawasan kita semua dalam mengelola risiko kardiovaskular dan ginjal pada pasien diabetes. Demikianlah rangkaian sesi mini simposium 5 telah kita ikuti bersama. Setelah sesi ini, acara akan dilanjutkan dengan mini simposium ke-7. Mengangkat tema Emerging Technologies and Future Direction. Sesi ini akan membahas bagaimana kemajuan teknologi membuka peluang baru dalam pengelolaan diabetes melalui inovasi digital, terapi gen, dan sel punca. Simposium ini akan diawali dengan pemaparan dari Dr. Diki Levanus Tahapari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes PhD. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dr. Farid Kurniawan, spesialis penyakit dalam PhD. Kami informasikan bahwa durasi presentasi untuk masing-masing narasumber 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi di akhir. Baik, sesi mini simposium ke-7 ini akan dipandu oleh Dr. Farid. Sebelum dimulai, izinkan kami menampilkan CV narasumber. Kepada Dr. Farid, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, yang saya hormati para guru besar, senior, dan rekan sejawat yang insya Allah masih sangat semangat di siang hari ini dan saya lihat masih sangat ramai di ruangan ini untuk mendengarkan sesi yang terakhir di siang hari ini sebelum nanti kita masuk ke sesi Meet the Professor. Sesi yang siang ini menurut saya sesi yang relatif cukup berat setelah kita seharian, bahkan maksudnya dari kemarin kita belajar mengenai obat-obatan untuk pasien-pasien diabetes. Nah, kita sekarang agak change directions, kita membahas mengenai hal-hal atau kemajuan teknologi yang di luar obat yang bisa membantu untuk perbaikan klinis dari pasien-pasien diabetes yang kita tangani. Ada 2 topik, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Diki yaitu mengenai digital revolution and precision medicine in diabetes. Dan nanti yang kedua mengenai gene therapy and stem cell therapy in diabetes. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan kepada Dr. Diki untuk menyampaikan materinya. Silakan Dr. Diki. Baik, makasih Dr. Farid. Semoga Prof. Dokter semua belum bosan ya, baru turun dan naik lagi. Ya, jadi akan mendapatkan topik sebenarnya nggak berat, ini yang ringan-ringan aja. Nanti yang berat di Dr. Farid terkait genetik, editing dan juga stem cell. Saya membawakan terkait digital revolution dan precision medicine diabetes. Saya nggak akan bahas keseluruhan detailnya, saya akan bahas beberapa yang relate. Mungkin akan sebentar lagi akan ada di kita gitu ya. Jadi lebih aplikasi klinisnya lebih clear. Rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat pasien kita, seorang pasien diabetes, balik lagi saya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan pengelolaan diabetes itu adalah kembali lagi untuk pasien kita adalah bukan semata-mata menurunkan kadar gula darahnya. Jadi meningkatkan kualitas hidup pasien menjadi penting. Dan juga dokter-dokter dalam mengelola pasiennya. Bayangkan dalam mengelola pasien diabetes, kalau semua tadi pendekatan kita kerjakan, pasti akan perlu waktu yang lama. Cukup nggak ketemu misalkan 5 menit pasien untuk mengelola pasien diabetes? Kalau pasiennya Dr. Fauzan 100 sehari gitu, pasti ketemu pasien paling 5 menit ketemu pasien. Nah, pertanyaan apakah bisa kita menyampaikan rencana yang kita berikan? Udah. Ya, jadi kembali lagi bahwa prinsip pengelolaannya adalah untuk pasien, untuk memperbaiki outcome, untuk meningkatkan kualitas hidup. Tapi jadi pasien diabetes yang saya sudah sampaikan tadi nggak gampang. Pasti teman-teman edukator diabetes tahu persis. Susah gitu ya. Kadang-kadang pasien diabetes punya catatan tuh pagi sebelum makan obatnya ini, setelah makan ini, makan siang ini, makan malam ini. Pagi-pagi harus sempetin olahraga karena harus berangkat jam 6 pagi, misalkan kerja, pulang udah jam 8 malam misalkan. Banyak sekali hal yang harus dipikirkan oleh pasien diabetes. Oleh dokternya, sama juga, banyak juga kan. Harus mikirin kolesterolnya udah bagus belum, obat diabetesnya, insulinnya, faktor risiko lainnya, merokok, dan lain sebagainya. Jadi teknologi ini sebenarnya diharapkan bisa memperbaiki atau membantu baik itu pasien maupun dokter dalam mengelola pasien diabetes. Mau nggak mau kita akan terpapar dengan penggunaan AI misalkan. Sudah mulai banyak pasien-pasien kan yang nanya ke kita sebenarnya ngecek aja gitu. Dia udah nanya ChatGPT atau nanya yang lain, mau konfirmasi aja dengan dokternya apakah yang dibaca itu benar atau tidak. Nah, kalau kita bicara precision medicine, memang ini kedepannya nanti pengelolaan pasien diabetes akan makin presisi.
Yang tadinya semua pasien obatnya sama, panduan-panduannya akan berbeda. Sekarang pun sudah mulai berbeda sebenarnya. Komplikasinya berbeda, obatnya akan berbeda. Nah, nanti dengan pengembangan-pengembangan baru untuk masalah genetik dan lain sebagainya, maka pengobatannya akan lebih presisi lagi. Nah, kalau kita lihat di pasien diabetes, saya bagi menjadi 3 step. Peran dari teknologi ini pertama untuk screening dan diagnosis, kedua untuk evaluasi komplikasi, ketiga untuk comprehensive management. Kalau kita bicara masalah diagnosis, key problemnya apa di Indonesia? Sebagian besar nggak terdiagnosis, 86%. Pertanyaan berikutnya mau apa? Mau general screening seperti sekarang kan cek kesehatan gratis semuanya diperiksa, atau mau targeted screening? Pasien yang risiko tinggi aja yang diperiksa. Pertanyaannya yang risiko tinggi apa di Indonesia misalkan? Yang ketiga adalah diagnostic accuracy. Tadi Prof. Nihal sudah menyampaikan, pasien diabetes tipe 2 bisa subtipenya juga ternyata dari studi yang baru bisa bermacam-macam. Pendekatannya berbeda gitu. Tidak semua pendekatannya akan sama. Jadi dengan adanya teknologi baru, kita bisa deteksi lebih awal dan juga diagnosisnya lebih presisi. Ini salah satu publikasi dari Dr. Aksa. Publikasinya terkait bagaimana mengelola data-data yang ada untuk dibuat suatu model prediksi untuk meningkatkan diagnosis diabetes. Jadi untuk menurunkan angka undiagnosed diabetes. Kita kan punya sebenarnya ya, beberapa prediksi, ada Finnish Diabetes Risk Score, ada American Diabetes Association Risk Test. Tapi kalau kita lihat performance-nya di populasi di Indonesia ternyata nggak terlalu bagus, yang sering-sering kita pakai. Nah ini Dr. Aksa mengembangkan sebagai bagian dari S3-nya menggunakan data dari ASIC sistem di Kemenkes atau dari kohort PTM Bogor. Ternyata cuma misalkan variabel dari olahraga, nggak pernah olahraga, usia, konsumsi sayur buah, tekanan darah sistolik, dan riwayat keluarga diabetes, dengan variabel yang sederhana, bisa membedakan mana pasien yang kalau diperiksa gula darahnya ternyata diabetes dengan tidak. Yang kohort PTM Bogor bahkan hanya trigliserid, tekanan darah sistolik, olahraga, dan indeks massa tubuh sudah bisa mendiferensiate. Nanti kita tunggu dari yang Dr. Wafa sedang analisis juga untuk diabetes usia muda. Faktor risikonya apa? Nah ini terkait kalau secara kebijakan, kita mau seleksi yang mana pasien-pasien kita yang risiko diabetes. Kalau sebagai klinisi ya pasien datang pasti kita lakukan screening diabetes. Yang penting adalah ada sekarang kita kenal namanya diabetes clustering. Memang ini belum banyak digunakan secara aplikasi klinis, tapi dalam studi-studi epidemiologi dan studi-studi basic research ini banyak berkembang. Apakah pasien kita ini yang sifatnya adalah severe insulin resistance, obesity misalkan, atau sifatnya yang mild obesity related diabetes, atau yang sifatnya insulin defisien, atau yang karena autoimun diabetes atau diabetes tipe 1. Sebenarnya ini relate dengan yang tadi Prof. Nihal sampaikan. Pasiennya lean, produksi insulinnya rendah, atau antibodinya negatif. Dan ini pengobatannya akan berbeda. Di sini mungkin lebih cocok diberikan yang memperbaiki resistensi insulin, sama dilakukan weight loss misalkan. Kalau yang insulin defisien mungkin insulin, atau misalkan SU. Dan menariknya ini oleh teman-teman kita ada kolaborator di India mengerjakan, mereka menggunakan sistem scoring system gitu ya. Kalau pasien masuk, dimasukkan usia, jenis kelamin, IMT, si peptide-nya dimasukkan, kemudian di cluster. Kalau rekan-rekan sejawat sekalian lihat, ini menggunakan fungsi sel beta dan juga resistensi insulin. Di clustering menjadi 4. Kalau fungsi sel betanya bagus, resistensi insulinnya yang tadinya jelek diperbaiki, maka dia bisa mencapai remisi dari diabetes. Jadi tergantung klasternya. Tapi kalau dari awal sudah insulin defisien, untuk bisa mencapai tadi pertanyaan Dr. Ruby terkait remisi, menjadi lebih sulit. Karena secara produksi insulinnya dia sudah mengalami insulin defisien. Dan ini sudah coba dilakukan di klinik yang mereka kerjakan. Tapi tentu saja untuk bisa applicable di klinik, perlu ada si peptide untuk pemeriksaan misalkan. Jadi memang perlu pemeriksaan yang lebih lanjut.
Yang kedua selain diagnosis adalah terkait dengan komplikasi. Di Indonesia komplikasi diabetes sangat tinggi. Komplikasi ginjal di puskesmas sekitar 40%, mata 20-30%, jantung sekitar 10-20%. Dan ini sebagian besar tidak terdiagnosis. Problemnya adalah resources-nya limited untuk evaluasi komplikasi kronis. Di layanan primer mungkin mentok-mentok periksanya urinalisis mungkin yang bisa dikerjakan. Pertanyaan berikutnya sama sebenarnya. Jadi mau semua pasien diabetes screening, artinya kalau di layanan primer tidak bisa, semuanya harus dirujuk ke layanan sekunder. Atau targeted screening, yang dia resiko tinggi kita lakukan screening komplikasi. Nah, penggunaan AI ini banyak sekali dilakukan untuk melakukan membantu screening ini. Dan salah satu yang paling maju adalah penggunaan retinal imaging system atau fotoretina. Ada juga yang lain untuk diabetic ulcer, memonitor tekanan kaki dan memonitor suhu kaki juga sudah banyak dikembangkan. Ada juga EKG misalkan atau untuk melihat autonomic neuropathy. Ini salah satu penelitian S3 dari Dr. Yeni ya, dokter mata. Beliau subnya di oftalmologi sosial. Ini udah selesai proyeknya sebenarnya. Jadi di puskesmas dilakukan pilot project penggunaan fotoretina. Dilakukan fotoretina, selain itu pemeriksaan yang lain ya, terkait dengan diabetesnya, terkait dengan matanya, kemudian dilakukan pembacaan dengan menggunakan AI. Dibandingkan dengan dibaca oleh dokter mata ahli vitreoretina. Kemudian kalau dia didiagnosis memang ada diabetic retinopathy, dilakukan rujukan. Kalau teman-teman lihat, mohon angkanya kecil ya. Negatif predictive value-nya cukup bagus. Artinya kalau secara screening dia tidak ada retinopati, ya udah nggak perlu dirujuk, aman pasiennya. Tapi memang performan untuk positif predictive value masih agak rendah. Yang dirujuk sebagian ternyata nggak ada retinopati diabetes. Tapi artinya kalau untuk ini di layanan primer ini cukup baik. Karena nggak perlu semua pasien dirujuk untuk diperiksa sama dokter mata misalkan. Cukup difoto, dikirim ke cloud, dibaca, nanti keluar perlu dirujuk atau tidak. Nah, selain untuk melihat komplikasi mata, di FAUQ kita kembangkan juga beberapa prediksi yang lainnya. Jadi karena mata ini bisa melihat pembuluh darah, bisa menggambarkan kondisi pembuluh darah di tempat yang lain. Kita kembangkan untuk kardiovaskuler, untuk juga komplikasi ke ginjal. Ini kembangkan misalkan yang Adi Caldera ini, dari foto matanya, kita bisa memprediksi dia resiko tinggi nggak untuk serangan kardiovaskuler. Kemudian untuk albuminuria kita bisa digunakan juga. Dari foto retinanya kita bisa melihat pasien ini akan mengalami nefropati atau tidak. Walaupun ini model ini masih perlu dilatih terus karena sisi prediktifnya masih sekitar 70-80%. Belum sampai 90%. Step berikutnya adalah terkait dengan manajemen. Nah, manajemen diabetes ini lebih kompleks karena sifatnya dinamis gitu ya. Ada komponen edukasi diabetes, komponen gaya hidup, pengobatan, dan juga monitoring. Nah, kita lihat pertama yang diabetes education. Ini dokter yang pasti waktunya nggak banyak untuk melakukan edukasi ke pasien. Tapi kita harapannya bisa punya edukator sebenarnya yang melakukan pasien. Ini sudah ada penelitiannya bahwa penggunaan AI power chatbot atau conversational agent intervention itu bisa meningkatkan penurunan HbA1c 0,3 sampai 1%. Nah, ini udah ada meta-analisisnya. 16 studi di 13 negara melibatkan lebih dari 9.000 pasien. Meningkatnya adherence pengobatan, health behavior-nya berubah, diet and physical activity-nya lebih baik, dan menurunkan anxiety. Kan kita sering ya kalau kita berikan nomor WA ke pasien, tiba-tiba pasien di WA nanya lagi hal yang lain yang sudah kita jelaskan kadang-kadang. Nah, ini bisa memotong itu sebenarnya. Karena bisa nanya ke chatbot dengan diberikan jawaban yang tentu saja chatbotnya harus dilatih dulu ya dengan baik. Di Jakarta juga ada Daya Coach mobile application, saya baru tahu waktu cari-cari literatur ya, melakukan ada platform online untuk melakukan digital coaching. Dan ini hasilnya juga bagus, meningkatkan adherence dari pasien. Berikutnya terkait dengan lifestyle interventions. Dulu waktu mahasiswa, kita diajarin ngitung kalori ya, Prof. Sarono ya, sampai sekarang pun masih gitu ya, PBS bisa. Tapi bayangkan sebenarnya kan itu semua bisa diotomatisasi sebenarnya. Teman-teman tinggal masukkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, semuanya langsung keluar sebenarnya.
kira-kira sekian kalori, bahkan keluar rekomendasi menunya seperti apa, itu bisa dikirim kepada pasien. Dan ini sudah banyak diteliti, ternyata dapat memberikan personalized meal plan yang lebih baik, lebih standardized, dengan memberikan profil kepada AI-nya gitu ya, untuk melakukan perencanaan. Dan sekaligus nanti integrated terkait reminder ke pasien. Pasien udah makan sekian, makan siang, berarti makan malam, porsinya kurang lebih sekian misalkan. Selain itu ada juga namanya terkait exercise. Exercise recommendation bisa yang sifatnya umum, langsung memberikan rekomendasi aktivitas fisik aerobik sekian muscle, atau yang sifatnya dia bisa memberikan feedback langsung. Kalau pasiennya memakai wearables yang lebih banyak, misalkan pasien pakai CGMS, pasien pakai activity trackers misalkan, itu bisa memberikan rekomendasi yang lebih baik. Dan ini ada satu studi, kalau teman-teman mau baca, ada penggunaan lifestyle intervention yang dipandu dengan AI. Semua rekomendasi diet, aktivitas fisiknya dipandu dengan menggunakan algoritma dari AI, dan ini bisa mencapai remisi diabetes atau setidaknya deeskalasi dari pengobatan. Yang tadinya pakai insulin jadi cuma obat oral, yang jadinya 3 jadi 2 atau 1 obat. Jadi ke depannya nanti akan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Berikutnya terkait dengan pengobatan. Kita bisa buat sebenarnya AI-based clinical decision support untuk drug selection. Dulu kita pernah buat namanya DMMD Assist. Kita masukkan algoritma dari Perkeni, dari ada AISD, dari organisasi lain, di train AI-nya, kita berikan klinis pasiennya, langsung keluar rekomendasi obatnya apa aja. Sebaiknya obatnya ini, kombinasi dengan ini, alasannya apa. Pilihan 1, 2, 3. Itu mudah diberikan. Dan ini tentu saja bisa meningkatkan adherence terhadap clinical guidance. Kita misalkan pakai Perkeni, otomatis rekomendasi akan sesuai dengan rekomendasi dari Perkeni. Dan terkait dengan subtipe klasifikasi yang tadi, tentu saja precision farmakoterapi. Berikutnya terkait farmakogenomik. Di Kementerian Kesehatan saat ini, kita sudah mengerjakan mungkin sekitar 6.000 pasien ya farmakogenomik, yang lagi akan dirilis. Jadi teman-teman klinisi juga harus siap-siap belajar membaca bagaimana menginterpretasikan data farmakogenomik itu untuk pengelolaan pasien. Yang sudah established untuk sulfonylurea udah ada. Penggunaan statin itu ternyata sekitar mungkin 10%, 20% populasi di kita itu memang resiko muscle miopatinya tinggi. Makanya sering kan kita kasih atorvastatin dosis tinggi, pasien begal-begal misalkan. Nah itu nanti bisa ketahuan lebih awal. Clopidogrel juga sama, sekitar 10-20% itu nggak efektif teman-teman memberikan clopidogrel. Harusnya pakai ticagrelor misalkan. Nanti ada PPDS-PPD yang sedang melihat terkait SGLT2, ini masih proses, GLP-1 juga masih proses. Kedepannya nanti untuk AI, insulin titration, dan lain sebagainya. Kalau dari sisi kebijakan bisa juga untuk titrasi, untuk pemilihan obat-obat yang masuk dengan formularium misalkan. Nah untuk monitoring yang tadinya sifatnya hanya pasif, kita melihat, kita baca, baru diubah, nantinya bisa dinamis. CGMS misalkan, kan kemarin ada workshop teknologi, itu bisa mempredik kira-kira akan hipoglikemia atau enggak nanti, dalam 6 atau 12 jam ke depan misalkan. Jadi penggunaan AI ini bisa membantu kita untuk melakukan improvement dari pasien-pasien kita nanti ke depannya. Memang saat ini kita levelnya masih level di atas sebenarnya. Kita masih di level namanya level fenomik. Klinisnya apa, kira-kira treatmentnya apa. Nanti ke depannya, kalau kita punya biobank yang bagus, penelitian kita jalan dengan baik, kita bisa lebih dalam lagi ke metabolomik, proteomik, bahkan ke genomiknya. Jadi level of depth dari kedokteran presisnya akan makin dalam. Dan ini kita sudah kerjakan saat ini, kita di RSCM ada project untuk diabetes usia muda. Kita saat ini sudah rekrut kurang lebih 4.000 ya, 4.000 pasien, tahun depan 4.000 lagi. Targetnya setidaknya 10.000 nanti dalam 1,5 tahun ke depan. Kita sudah punya produk untuk panel untuk monogenik diabetes, kita udah periksa-periksa di Indonesia. Familial hypercholesterolemia kita bisa periksa. Jadi ke depannya nanti memang sebagai klinisi kita harus siap juga mengintegrasikan data-data genomik ini dalam praktek kita sehari-hari. Nah ke depannya lagi kalau diangkat dari zoom out lagi yang lebih besar, nanti akan integrasi ke Satu Sehat sebenarnya. Walaupun ini mungkin masih akan agak lama.
Tapi intinya adalah penggunaan AI ini adalah sifatnya complementary. Nggak akan menggantikan hubungan dokter dengan pasien. Nggak akan menggantikan clinical judgment dari pasien dan juga kemampuan kita berkomunikasi dengan pasien. Dengan adanya AI itu membantu kita untuk lebih presisi, tapi compassion-nya tetap dari sebagai seorang klinisi. Jadi nggak akan replace klinisi, akan memperbaiki dalam kita melakukan diabetes care ini. Saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Farid. Terima kasih Dr. Diki. Kalau tadi Dr. Ruby, Dr. Diki, Dr. Fatimah mendiskusikan mengenai remisi diabetes, nah sekarang saya mendapat tugas yang lebih berat, bagaimana menyembuhkan diabetes. Nanti pembicaraan saya nanti berkaitan dengan gene terapi, stem cells, dan perkembangan ke depannya. Nanti urutannya agak sedikit saya ubah, karena lebih banyak kita sudah mengerjakan terkait stem cells. Untuk gene terapi masih dalam banyak penelitian, nanti kita akan bahas sedikit. Nah, seperti kita ketahui untuk DM yang paling banyak kan DM tipe 1, kemudian DM tipe 2. Nah, DM tipe 1 ini merupakan penyakit autoimun di mana terjadi kerusakan sel beta akibat destruksi oleh sistem imun dari tubuh manusia yang menyebabkan pasiennya mengalami defisiensi insulin absolut sehingga harus mendapatkan terapi insulin seumur hidup. Nah, tentu saja kondisi ini akan menempatkan pasien-pasien DM tipe 1 itu mengalami resiko untuk hipoglikemi, dan juga kalau misalnya kendali glikemika tidak terlalu bagus, maka akan terjadi komplikasi kronik jangka panjang. Sedangkan untuk pasien-pasien DM tipe 2, patofisiologinya atau patogenesis itu multiple. Kalau dulu kita tahu triumvirat, sampai ke sini kita tahu ada yang namanya ominous octet, egregious 11, bahkan sampai dirty dozen. Nah, hallmark dari DM tipe 2 itu sendiri adalah resistensi insulin, tetapi pada akhirnya juga akan kemungkinan terjadi defisiensi insulin relatif akibat adanya progresif decrease atau penurunan yang progresif dari sel beta akibat glukotoksisitas dan juga lipotoksisitas. Sayangnya, terapi yang ada saat ini, baik itu obat-obatan ataupun tadi yang sempat disinggung terkait precision medicine, segala macam cara, tidak bisa menyembuhkan diabetes. Yang paling jauh memang bisa kita sebut dengan remisi, tetapi untuk diabetes masih belum. Untuk penyembuhan masih belum. Sehingga diperlukan suatu modalitas tata laksana yang setidaknya bisa menghambat kerusakan, memperbaiki, atau bahkan mengganti sel beta yang ada di dalam tubuh pasien DM, baik itu yang ada pada DM tipe 1, terutama pada DM tipe 1, dan juga mungkin pada DM tipe 2. Nah, ini saya sampaikan beberapa modalitas berbasis sel atau terapi berbasis sel untuk tata laksana pada pasien-pasien diabetes. Yang pertama akan saya bahas mengenai transplantasi sel islet. Kemudian yang kedua adalah penggunaan stem cell itu sendiri dan juga metabolites. Ada embryonic stem cell, ini tidak akan saya bahas banyak karena masih sangat terkait dengan problem etik. Kemudian yang kedua nanti akan saya bahas adalah penggunaan stem cell yang sifatnya sudah adult, yaitu dalam bentuk mononuclear cells dan juga mesenchymal stem cells. Dan yang berikutnya adalah induced pluripotent stem cell atau iPSC, dan sedikit nanti akan saya singgung mengenai terapi gen.
terutama terkait dengan penggunaan vektor, kemudian CRISPR-Cas, itu akan diaplikasikan untuk kita mengenerate sel yang bisa menghasilkan insulin. Baik, rekan-rekan sejawat, yang pertama adalah mengenai transplantasi sel islet. Saya bersyukur pada saat saya S3 di Belanda, saya bisa melihat langsung bagaimana proses melakukan transplantasi sel islet ini. Jadi yang pertama, pankreas dari donor yang sudah meninggal itu dipanen. Mereka akan ada sistem di negara-negara Eropa Barat itu, mereka ada network di mana kalau misalnya ada satu donor meninggal di satu negara, sistemnya akan langsung aktif dan itu organ-organnya akan dipanen dan akan langsung diterbangkan ke beberapa negara sekaligus untuk bagi pasien-pasien yang membutuhkan. Nah, di kota Leiden itu salah satunya dia merupakan pusat untuk transplantasi sel islet. Nah, dari pankreas yang sudah dikirimkan ke center tersebut, pankreas akan dihancurkan, akan didigest, dicerna, kemudian nanti di situ akan diisolasi sel isletnya. Jadi yang ada dalam pankreas kan ada kelenjar yang eksokrin, kemudian endokrin. Nah, endokrinnya yang sel isletnya akan diisolasi, dipurifikasi, baru kemudian diinfuskan ke pasien yang membutuhkan atau resipiennya. Nah, resipiennya tadi dimasukkannya bukan ke pankreasnya, tapi dimasukkan ke portal vein. Di situ sel isletnya akan homing, dia akan tinggal di situ dan dia akan menghasilkan insulin. Nah, sayangnya karena memang ini berasal dari orang lain, maka akan tetap dibutuhkan terapi imunosupresan untuk biar organ tadi atau sel islet tadi tidak ditolak oleh resipien. Nah, transplantasi sel islet ini menjadi satu alternatif yang sangat menarik dibandingkan transplantasi pankreas yang memang juga dikerjakan di beberapa center karena prosedur relatif lebih mudah, hanya diinfus saja ke portal vein dan tentu saja pasti mortalitas dan morbiditasnya jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita angkat pankreasnya terus kita transplantasikan pankreas. Tipenya bisa ada dua, jadi transplantasi sel islet setelah transplantasi ginjal, atau memang pasien itu hanya menjalani transplantasi sel islet. Pada tahun 2000, jadi untuk protokol sel islet transplantasi itu sudah sangat lama, tapi tahun 2000 itu ada protokol yang namanya Edmonton Protocol, di mana protokol ini sangat meningkatkan keberhasilan dalam isolasi dan juga protokol imunosupresi dari transplantasi sel islet ini, sehingga pada saat itu hampir 100% pasien-pasien yang ditransplantasikan sel islet dengan protokol tersebut itu dalam 1 tahun pertama insulin free. Sayangnya untuk satu pasien itu akan membutuhkan lebih dari satu donor. Jadi bisa membutuhkan 2 atau 3 pankreas untuk satu pasien sebelum diinfuskan. Jadi kadang-kadang sel isletnya itu setelah dipurifikasi disimpan dulu, dibekukan, baru kalau sudah mencukupi nanti baru diinfuskan ke pasiennya. Apa saja keuntungan dari transplantasi sel islet ini? Tentu saja karena dia bisa menghasilkan insulin lagi, maka akan menurunkan kebutuhan terhadap insulin eksogen. Nah, beberapa pasien setelah 5 tahun itu data yang ada sekarang lebih dari 50% itu masih insulin free. Tentu saja karena insulinnya membaik, maka glycemic control juga akan membaik, akan menurunkan komplikasi kronik, menurunkan kejadian hipoglikemi, karena ini salah satu yang sering terjadi pada pasien-pasien diabetes tipe 1 yang mengalami kondisi diabetes yang lama, itu resiko severe hypoglycemia atau kita sebut brittle diabetes itu cukup tinggi, dan tentu saja pada akhirnya akan memperbaiki kualitas hidup dari pasiennya. Nah, keterbatasan apa saja? Tentu saja karena membutuhkan donor yang banyak, dan donornya juga yang bersedia untuk dipanen organnya tidak banyak, kelangkaan donor ini menjadi salah satu problem sangat besar. Kemudian penggunaan imunosupresi jangka panjang, walaupun tidak menggunakan steroid, tetap saja penggunaan imunosupresi itu ada efek yang kurang baik untuk pasiennya, dan juga limited access, di mana hanya center-center tertentu di beberapa negara yang bisa mengerjakan, dan tentu saja cost-nya sangat mahal. Rekan-rekan sejawat, ada satu terapi yaitu namanya Lantidra, isinya
Donis cell. Jadi kalau misalnya itu ada singkatan donor islet cell, Donis Lay cell, itu sudah di-approve oleh FDA sebagai terapi sel islet untuk pasien-pasien DM tipe 1 yang sulit terkontrol kendali glikemiknya dan juga mengalami kejadian hipoglikemi yang berat. Jadi ini pasien-pasien yang atau donor yang sudah meninggal, kalau misalnya belum ada resipien yang akan menerima sel isletnya, pankreasnya itu dicerna, disimpan dalam bentuk sel islet, kemudian dipatenkan dalam bentuk lantidra ini. Jadi bisa dipakai setiap saat kalau ada pasien yang membutuhkan. Nah, yang berikutnya ingin saya sampaikan adalah tadi terkait dengan transplantasi sel islet. Nah, ini kita bicara mengenai penggunaan stem cell atau sel punca. Sel punca adalah sel yang mempunyai kemampuan untuk regenerasi dan juga untuk replikasi yang dikatakan tidak terbatas dan juga bisa berubah menjadi sel yang lain. Nah, beberapa strategi yang pertama adalah untuk terutama ini pasien DM tipe 1, yaitu regenerasi dari insulin producing cell. Kalau yang tadi islet, nah nanti kita bisa mengenerate islet dari stem cell ini sehingga dia bisa menghasilkan insulin. Yang berikutnya adalah penggunaan stem cell yang sifatnya unipoten atau pluripoten, yaitu bisa hematopoietic stem cell, mononuclear cells, atau mesenchymal stem cell. Di mana kalau yang sel-sel yang sifatnya pluripoten atau unipoten tadi, dalam penelitian, dia kalau misalnya kita infuskan di dalam tubuh manusia, tidak akan berubah menjadi insulin producing cell. Ini perlu saya tekankan, jadi kalau kita memberikan stem cell apapun yang sifatnya adalah pluripoten atau unipoten, yang dalam kita sebut adult stem cells, ketika kita infuskan ke dalam tubuh manusia, sel tersebut tidak akan berubah menjadi insulin producing cells. Itu yang dokter-dokter perlu camkan dan itu harus diketahui oleh pasien-pasien. Yang saya tulis yang saya cantum di sebelah kiri ini adalah selnya sudah diubah menjadi insulin producing cell. Jadi stem cell-nya sudah diubah menjadi sel islet atau sel beta yang itu nanti baru diinfuskan ke pasiennya. Bukan dalam bentuk mononuclear cell, bukan dalam bentuk mesenchymal stem cell. Jadi apa dong, bagaimana mekanisme kerjanya kalau untuk pasien-pasien mendapatkan stem cell yang sifatnya pluripoten atau unipoten tadi, dia sifatnya dalam hal imunomodulasi, imunosupresi. Dan ini memang jalur untuk yang pasien DM tipe 1 karena kan sangat terkait dengan sistem imun. Jadi pasien-pasien yang DM tipe 1 dengan diberikan stem cell yang baik itu dalam bentuk mononuclear cell atau mesenchymal stem cell akan terjadi perbaikan dari innate dan adaptive immunity-nya, relatif lebih toleran sifatnya. Kemudian dengan adanya toleransi dari imun sel tadi, maka ada kesempatan dari tubuh pasien untuk meregenerate sendiri sel beta yang masih tersedia di dalam tubuhnya atau residual beta cells. Dan kalau misalnya secara teori kita berikan itu pada pasien-pasien DM tipe 1 yang masih awal, belum terlalu berat, masih punya residual beta cell, maka harapannya dengan kita berikan stem cell, dengan ada imunomodulasi, maka itu akan bisa membuat mereka regenerate dari sel beta progenitornya. Nah, yang lebih advance lagi dari adult stem cell itu adalah induced pluripotent stem cells. Kalau induced pluripotent itu dari sel dewasa yang sudah punya jalur, dia tidak akan berubah menjadi sel yang lain. Kemudian dengan faktor transkripsi tertentu yang kita sebut dengan Yamanaka faktor, kita lakukan reprogramming sehingga sel yang tadi tidak bisa berubah menjadi sel yang lain, dia menjadi sel yang sifatnya pluripotent yang bisa berubah menjadi sel yang lain. Kemudian kita lakukan diferensiasi untuk menjadi sel islet. Nah, tadi Prof. Nial sudah menyampaikan, jadi kalau kita membuat induced pluripotent stem cell terus kita ubah menjadi sel islet, itu kita bisa gunakan untuk studi terkait obat-obatan untuk insulin, untuk obat-obatan kerja dari
yang terkait dengan pasien-pasien diabetes. Tetapi bisa juga langsung kita berikan dalam bentuk insulin secreting beta cells yang kita infuskan ke dalam tubuh pasien. Nah, ini ada satu penelitian baru keluar tahun ini, bulan Juni 2025, masih fase 1-2, hanya 14 pasien di tipe 1 dengan nama Zimisley cell. Dia merupakan sel islet yang sifatnya allogenik, berasal dari fibroblast, terus diubah menjadi iPSC, kemudian diferensiasi menjadi sel islet, diinfuskan ke tubuh pasien di tipe 1, 14 orang ini, dan kita lihat setelah 1 tahun, maka si peptid yang tadinya tidak terdeteksi sama sekali itu jadi sangat meningkat, glukosa darahnya menjadi sangat turun, dan juga HbA1c-nya jadi kembali ke rentang normal. Dan 10 dari 12 subjek ini setelah 1 tahun tidak membutuhkan insulin sama sekali. Nah, kalau kita lihat hanya 12 dari 14, yang 2 lagi kemana? 2 lagi pasiennya meninggal. Kenapa? Karena penggunaan terapi imunosupresan. Jadi 1 meninggal karena cryptococcal meningitis, karena pasien neutropenia berat, kemudian 1 lagi meninggal karena komplikasi neurokognitif yang sangat berat. Ini 1 pasien lagi dari Cina, dan ini menggunakan autologous derived chemically induced pluripotent stem cells. Jadi ini sifatnya yang dari tubuh pasiennya sendiri diambil, kemudian di-reprogramming menjadi iPSC, kemudian didiferensiasi menjadi islet cells, baru diinfuskan kembali ke tubuh pasien, dan kita bisa lihat HbA1c-nya turun, kemudian glukosa darahnya turun, dan ini adalah hasil dari CGM-nya yang tadinya timing range-nya hanya 50%, pada 1 tahun itu sampai hampir 100%. Jadi penggunaan indus pluripotent stem cell pada DM tipe 1 ini sangat menjanjikan sebenarnya, tetapi di Indonesia belum bisa kita kerjakan. Masih dalam tahap studi di hewan. Untuk studi di manusia prosesnya sangat lama, sangat kompleks, dan untuk mendapatkan reprogramming yang bagus, kemudian diferensiasi yang tepat, itu tidak mudah. Belum lagi kita harus berhadapan nanti kalau misalnya kita menggunakan allogenic cells, bagaimana kita membuat protokol imunosupresan kalau kita aplikasikan kepada manusia. Jadi memang untuk kedepannya masih cukup panjang. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan yang adult stem cell? Yang ini kita banyak kerjakan di Indonesia. Kalau misalnya yang di center-center yang sering dengar terapi stem cell. Nah, ini yang banyak dikerjakan. Bahkan ada yang ngakunya diberikan stem cell, tapi mungkin yang diberikan hanya metabolitnya, hanya sekretomnya, hanya eksosomnya. Nah, yang diberikan apa sih? Yang paling sering, nanti juga saya akan cerita sedikit yang kita kerjakan di RSCM, yang paling sering adalah sel yang dalam bentuk pluripotent ini, atau multipotent, di mana mononuclear cells atau mesenchymal stem cell. Nah, mesenchymal stem cell ini sumbernya banyak, bisa dari bone marrow, bisa dari adipose tissue, bisa dari umbilical cord. Ini yang biasanya diisolasi, kalau untuk mesenchymal stem cell ditumbuh kembangkan di laboratorium, setelah jumlahnya mencukupi, baru setelah itu diinfuskan ke pasien. Nah, pemberiannya bisa intrapankreas, jadi intraarterial pankreas, atau bisa juga infus intravena. Ini ada satu meta-analisis tahun 2022 yang mengikutkan 27 penelitian sebelumnya. Kalau kita lihat subjeknya itu nggak banyak, dari satu penelitian antara 8 sampai 112, karena ini sangat mahal penelitiannya. Dan untuk satu pasien itu bisa habis sekitar ratusan juta. Nah, tipe sel yang diberikan bisa mesenchymal stem cell, hematopoietic stem cell, atau kombinasi antara keduanya. Yang dilihat dari penelitian ini adalah bagaimana perbaikan di total daily dose insulinnya, HbA1c, dan C-peptide. Ternyata dari meta-analisis tersebut didapatkan perbaikan yang signifikan dari ketiga parameter itu setelah 3 bulan, dan setelah 6 bulan, 12 bulan, tetap ada perbaikan walaupun memang secara statistik tidak terlalu signifikan, tetapi ada growing trend istilahnya. 26-5% ada periode insulin free, tetapi rentangnya juga mulai dari beberapa bulan sampai beberapa tahun.
Tetapi kita bisa lihat dari semua penelitian tadi belum ada yang kita sebut well designed clinical trials, kemudian ada control groupnya, ada randomisasi dan ada blinding. Sebagian ada tetapi sebagian besar tidak. Jadi timbul pertanyaan terkait dengan penggunaan adult stem cell ini pada pasien DM tipe 1. Tipe selnya yang paling bagus yang mana? Kemudian apakah kita memberikan autologus dari pasien itu sendiri atau kita berikan allogenik misalnya dari adipose tissue mesenchymal stem cell, karena kita tahu mesenchymal stem cell tidak ada sifat yang menimbulkan penolakan. Nah, atau bisa dari umbilical cord mesenchymal stem cell. Kemudian mode injeksinya bagaimana? Apakah lewat infus atau kita berikan intraarterial pankreas, dan juga dosisnya bagaimana? Kita berikan langsung besar sekali atau kita bagi-bagi kecil beberapa kali. Pertanyaan ini masih banyak yang belum terjawab dan tentu saja kan membutuhkan penelitian yang lebih besar lagi. Nah, ini untuk adult stem cell pada pasien DM tipe 2. Kalau dokter perhatikan di sini untuk meta-analisis ini terakhir menggunakan studi pada tahun 2016. Jadi sebenarnya penelitian menggunakan adult stem cell pada pasien DM tipe 2 itu sudah banyak yang tidak melakukan saat ini. Karena memang hasilnya tidak konsisten. Kalau kita lihat di sini memang HbA1c-nya turun. Biasanya kalau yang HbA1c turun ini berat badan pasien itu setelah 1 tahun memang turun. Nah, jadi pertanyaan, apakah perbaikan HbA1c ini karena efek stem cell-nya atau karena efek berat badan pasiennya turun atau memang stem cell-nya memperbaiki berat badan pasien? Terus kalau kita lihat di sini ada tren penurunan dari dosis insulinnya, tetapi untuk si peptide kita tidak melihat perbaikan yang signifikan dari si peptide pasien-pasien yang mendapatkan adult stem cell ini. Nah, ini saya sedikit cerita mengenai terapi stem cell yang kita kerjakan di RSCM hanya pada 5 pasien karena cost-nya saja ini kalau kita total bisa 1,5 M dengan menggunakan autologous bone marrow mononuclear cells. Kita berikan selnya ini, jadi kita panen dari bone marrow-nya di hari yang sama, kita isolasi bone marrow mononuclear cells-nya, kemudian kita suntikan ke pasiennya ke arteri dari pankreas, bisa ke arteri pankreatiko-dorsalis tengahnya untuk mengcover dari kauda pankreasnya, kemudian sebagian 50% kita suntikan ke arteri pankreatiko-duodenalis superior. Jadi itu dibagi 50% penyuntikan untuk bisa mengcover keseluruhan pankreasnya. Hasilnya bagaimana? Kita punya parameter outcome adalah penurunan dari total daily dose insulinnya lebih dari 50% setelah 1 tahun. Ternyata tidak tercapai untuk kelima pasien tersebut. Paling tinggi hanya 20%. Tetapi kalau kita lihat untuk si peptide-nya, baik itu yang fasting atau setelah pemberian mixed meal tolerance test, itu ada tren peningkatan, walaupun tidak konsisten. Kalau dokter lihat di slide saya, ada beberapa pasien yang si peptide-nya sangat meningkat, tapi ada juga yang malah turun setelah 1 tahun. Jadi tetap ada pertanyaan, pasien yang mana yang akan mendapatkan manfaat dengan pemberian stem cell ini? Jadi ini secara konklusi, secara kesimpulan untuk stem cell terapi pada diabetes masih jauh dari ideal dan bukan menjadi terapi standar untuk pasien diabetes sampai saat ini. Belum ada guideline manapun di seluruh dunia yang mengikutkan atau memasukkan terapi stem cell untuk terapi rutin pada pasien diabetes. Nah, untuk pada pasien DM tipe 1, secara mechanism of action sebenarnya ini paling koheren, paling logis. Makanya tadi baik yang adult stem cell punya jalurnya, induced pluripotent stem cell juga ada jalurnya. Bisa melalui immunomodulatory atau bahkan replace dari beta cell producing insulin. Nah, pada pasien DM tipe 2, mekanisme of action-nya itu tidak jelas. Sehingga clinical trial yang ada juga hasilnya tidak konsisten dan juga tidak meyakinkan. Sehingga penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Saat ini di RSCM kita masih ada penelitian yang menggunakan umbilical cord mesenchymal stem cell yang kita berikan secara intravena untuk 10 pasien. Moga-moga nanti bisa kita lihat hasilnya. Kalau dari rekan-rekan sejawat ada pasien yang mau dirujuk untuk stem cell ke RSCM, silakan bisa kontak ke saya. Nah, ini sedikit mengenai terapi gen untuk diabetes. Terapi gen ini adalah satu cara atau mekanisme di mana kita mau mengubah materi genetik dari sel target tanpa menyebabkan kerusakan pada non-target cells. Nah, tujuannya apa? Untuk memperbaiki gen yang bertanggung jawab kalau misalnya itu terjadi penyakit
sehingga nanti kita bisa cegah penyakitnya terjadi atau kita perbaiki penyakit yang sudah terjadi tadi. Prosesnya bagaimana? Biasanya kita harus mengidentifikasi gen yang terlibat, setelah itu kita insersi gen tersebut ke vectors itu yang kita akan berikan gennya, terus kita masukkan ke pasiennya. Nah, setelah kita masukkan ke vectors, maka vectors tadi kita masukkan ke pasien sehingga nanti akan masuk ke dalam target cell dan itu akan berusaha nanti target cell-nya tadi akan menghasilkan insulin. Nah, salah satu kemajuan yang sangat besar adalah CRISPR-Cas9 ini sangat mempermudah dalam hal insersi dari targeted gen tadi ke vectors. Vectorsnya bisa macam-macam, bisa menggunakan virus, adenovirus, lentivirus, kemudian untuk non-viralnya bisa plasmid, liposom, dan nanoparticles. Beberapa mekanistik approach-nya untuk yang terapi gen pada diabetes yaitu yang pertama adalah untuk mencegah destruksi sistem imun terhadap sel beta dengan kita memodifikasi sistem imun itu sendiri. Misalnya kita berikan gen untuk FOXP3 di mana dia akan memperbaiki regulatory immune cells. Termasuk juga kita bisa memodifikasi interleukin 10 producing cells. Yang kedua adalah kita memberikan gen yang terkait dengan produksi insulin tadi kepada sel-sel yang bukan non-beta cell sehingga non-beta cell tadi bisa menghasilkan insulin dengan kita berikan gennya tadi. Dan yang terakhir adalah tadi yang terkait dengan islet cells. Kalau kita mau mentransplantasikan islet cells, kita bisa memodifikasi islet cell yang allogenik tadi supaya mereka bisa terlepas dari immune cell destruction oleh yang resipien dari pasien yang mendapatkan islet cells. Tetapi masih ada banyak kendala atau challenge dari terapi gen pada diabetes, mulai dari isu etik, kemudian technical challenge untuk memasukkan gennya tadi, delivery, kemudian immunological challenge, off targeting, jadi ada kemungkinan dia gagal masuk ke sel yang kita tuju atau bahkan menyebabkan kerusakan di sel yang lain. Dan tentu saja bagaimana membuat itu dalam skala besar dan dengan biaya yang relatif murah. Baik, ini yang slide saya yang terakhir. Terapi berbasis sel ini terutama islet cell dan juga iPSC itu sebenarnya menjanjikan untuk terapi pada pasien diabetes terutama DM tipe 1 dan mungkin menjanjikan kesembuhan. Tetapi kalau kita bicara adult stem cell transplantation baik itu mononuclear cells atau mesenchymal stem cell mungkin hanya akan memberikan perbaikan sementara terhadap glycemic control, bisa mengurangi kebutuhan insulin atau obat dan juga mungkin menurunkan komplikasi, tetapi tidak terlalu meyakinkan untuk pasien-pasien DM tipe 2, lebih terutama pada DM tipe 1. Terapi gen itu masih merupakan fase awal di penelitian sehingga implementasi pada manusia masih sangat terbatas, sehingga penelitian lebih lanjut itu masih sangat diperlukan. Baik, itu saja saya bisa sampaikan. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Dr. Diki untuk naik ke atas. Baik, kita masih punya waktu sekitar 5-7 menit. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sejawat mengenai topik di sore hari ini. Ya, silakan Dok. Terima kasih. Saya Dwi Hartadi dari Tanjung Pinang. Saya ingin tanyakan ke Dr. Farid, bagaimana stem cell bisakah untuk mengobati misalnya kanker? Terus yang kedua, stem cell itu harganya mahal. Adakah tempatnya kalau dimulai dulu dengan seperti dokter tadi bilang, dengan sekretom atau dengan exosome? Terima kasih. Baik, Dr. Hartadi ya Dok ya? Dari Tanjung Pinang. Wah, jauh sekali. Terima kasih Dok sudah jauh-jauh datang ke JDM. Yang pertama adalah apakah stem cell bisa mengobati kanker? Jujur mungkin saya bukan orang yang tepat sekali untuk menjawab ini karena saya lebih banyak ke diabetes, tetapi saya sempat belajar imunoterapi di Belanda pada saat saya kemarin melakukan S3 saya, dan jawabannya bisa Dok. Terapi berbasis sel itu bisa sangat banyak digunakan untuk keperluan terkait penyakit yang lain, tetapi terapi sel yang seperti apa? Jadi harus diketahui jenis kankernya apa,
kemudian sel yang akan digunakan itu seperti apa. Jadi kalau misalnya sebagai contoh adalah dendritic cells. Jadi dendritic cells itu bisa dilatih untuk mengenali antigen kanker, dan itu bisa disuntikan kepada pasien. Salah satu yang paling sering adalah melanoma malignum, itu dia akan mengenali si sel kankernya dan itu akan dibunuh oleh si dendritic cells-nya. Yang lain adalah CAR T cells, itu bisa juga untuk pasien-pasien kanker dan sangat banyak aplikasinya cell based therapy ini untuk pada kondisi keganasan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana peran dari metabolite, sekretom dan eksosom. Jawabannya perlu penelitian lebih lanjut, Dok. Apakah itu akan memberikan manfaat? Tentu saja saya nggak berani menjawab karena saya tidak punya datanya, dan data-data dari penelitian luar negeri pun mereka mengatakan kalaupun itu bisa bermanfaat pada pasien-pasien DM, itu sifatnya sementara. Jadi bukan menyembuhkan, sekali lagi. Harapannya mungkin lebih ke perbaikan dari komplikasinya. Memang data menunjukkan beberapa pasien yang mendapatkan terapi stem cell walaupun mereka tidak ada perbaikan dalam hal kebutuhan dosis insulinnya, dalam hal kebutuhan obatnya, tetapi komplikasinya ada perbaikan. Salah satu yang paling sering adalah komplikasi neuropati. Pasien-pasien neuropatinya berat ketika dia mendapatkan stem cell ataupun terapi metabolite, ada perbaikan dari skor neuropatinya. Kemudian nefropati. Penelitian yang kita kerjakan sekarang yang untuk pasien-pasien kita berikan suntikan intravena umbilical cord mesenchymal stem cell, tren dari albumin creatine ratio-nya setelah beberapa bulan kita berikan itu makin membaik. Jadi makin turun ACR-nya. Mungkin itu, Dok, yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin saya ingin menanyakan ke Dr. Diki. Dr. Diki, kalau untuk yang kedokteran presisi yang kita sudah kerjakan di RSCM, untuk aplikasinya seperti apa, Dok? Karena kan di depan ada CRU ya, kita sudah mulai mengembangkan kedokteran presisi di RSCM. Mungkin bagi rekan-rekan yang mau merujuk pasiennya untuk tata laksana kedokteran presisi ini bagaimana, Dok? Ya, makasih Dr. Farid. Ya, jadi memang di RSCM itu kita ditunjuk sebagai metabolic hub ya. Kita memiliki tanggung jawab untuk pengembangan penelitian, pengembangan layanan terkait kedokteran presisi pada penyakit metabolik. Nah, saat ini kita sudah rekrut kurang lebih 4.000 pasien, Dr. Farid. Harapannya tahun depan 4.000 lagi. Jadi kalau rekan-rekan sejawat sekalian ada pasien yang mau dirujuk, boleh dirujuk. Cuma memang kalau ikut dalam alur penelitian tadi, memang hasilnya agak lama ya, Dok, karena kita kerjakan whole genome sequencing-nya nasional, jadi mungkin hasilnya bisa 1-2 tahun baru keluar hasil sequencing-nya. Dan membaca hasil whole genome sequencing ini nggak mudah, karena tidak seperti baca hasil lab biasa, itu perlu tim bioinformatik yang melakukan analisis yang mendalam dari varian-varian yang ada di pasien. Nah, WGS ini kan mahal, jadi nggak mungkin untuk kedokteran presisi secara langsung kepada pasien. Makanya kita kembangkan namanya targeted sequencing. Yang sudah kita kembangkan itu untuk penyakit-penyakit yang monogenik dulu. Jadi penyakit-penyakit yang kalau ada kelainan gen tertentu, dia pasti akan timbul fenotipnya. Yang kita sudah kerjakan untuk maturity onset diabetes of the young atau MODY. Selama ini kita kirim panel-panel MODY itu kan ke luar negeri. Sekarang kita bisa kerjakan di RSCM, kita sudah punya panelnya Dr. Farid yang dikembangkan sesuai dengan pola genetik pasien-pasien di Indonesia. Ini ternyata beda. Misalkan di luar kebanyakan MODY-nya 1-2-3, kita banyaknya 5-9 misalkan. Jadi memang polanya berbeda. Kita mau launching kayaknya tanggal 21 November kalau jadi, kita akan launching panel yang monogenik diabetes. Yang monogenik yang lain itu kita kembangkan untuk familial hyperkolesterolemia, itu udah jadi juga. Kalau itu prosesnya referral, dokter mau kirim pasien ke RSCM bisa atau kirim sampelnya, kita ada kolaborasi dengan Prodia sama Kimia Farma, rencananya bisa kirim lewat Kimia Farma atau Prodia untuk kemudian dikirim ke RSCM. Kalau yang itu berbayar, itu hasilnya bisa cepat karena menggunakan targeted sequencing-nya. Harapannya ke depannya kita bisa kembangkan juga yang untuk poligenik, untuk obesity, untuk diabetes tipe 2, termasuk untuk pemilihan obat-obatannya. Sekarang ada SP2 endokrin yang meneliti terkait farmakogenetik untuk SGLT2 inhibitor misalkan. Kan obatnya mahal ya, Dok, untuk jangka panjang. GLP-1 juga mahal, kita akan teliti apakah ada proporsi varian tertentu di populasi kita yang memang menentukan respon terhadap pengobatannya. Nah, kedepannya memang sepertinya itu akan berkembang terus, Dr. Farid. Yang farmakogenomik itu dari Kemenkes sudah mengerjakan, tadi saya sebutkan 6.000 pasien ya. Nah, itu akan di roll out ke
ke klinisi. Cuma kita masih tahan karena kita harus menyiapkan, kan artinya harus menjelaskan dengan baik. Kemudian kalau ada hasilnya nggak ada di BPJS obatnya, terus gimana nanti ke depannya. Jadi hal tersebut masih disiapkan. Jadi memang sebagai dokter kita harus belajar lagi terkait dengan precision medicine ke depan karena akan banyak keluar data dari inisiatif DGSI oleh Kementerian Kesehatan dan kita harus siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Diki. Sayangnya karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri sesi sore hari ini. Untuk saya hanya akan menyampaikan sedikit resume, jadi terkait dengan topik Dr. Diki, kedokteran presisi ini sudah sangat berkembang di Indonesia, apalagi kita sudah kembangkan sendiri di kita di RSCM. Silakan kalau misalnya dokter ada kasus-kasus pasien dengan kecurigaan MODY atau pasien dengan familial hyperkolesterolemia, bisa dikirim ke kita di RSCM untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan mutasi genetik tadi. Karena pemeriksaan genetik kan satu kali seumur hidup ya, tidak akan berubah, tidak akan ada perubahan dari hasil mutasi genetiknya tadi. Kemudian untuk terkait terapi stem cell, kemudian terapi gen, kita harus sangat bijak. Tentu saja ini bukan sesuatu yang sudah menjadi terapi standar. Kalau misalnya pasien itu tertarik, kita harus menyampaikan data-data yang ada seperti apa. Kalau misalnya tetap mau dikerjakan ya silakan, tetapi di center yang memang punya kapabilitas untuk mengerjakan itu. Tetapi kalau pasiennya tidak tertarik lagi dan memutuskan menggunakan terapi yang ada saat ini dan memang terapi saat ini juga sudah sangat advance, menurut saya kita harus fair kepada pasien-pasien kita, tidak melulu memberikan harapan yang terlalu bombastis terkait dengan terapi stem cell ini. Baik, saya akhiri sesi kita di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Aplaus untuk kita semuanya. Mengucapkan terima kasih kepada pembicara atas paparan dan ilmu yang sangat berharga dan inspiratif. Semoga sesi ini memberi wawasan baru mengenai pemanfaatan teknologi mutakhir dalam riset dan terapi diabetes. Demikianlah rangkaian sesi mini simposium ke-7 telah kita ikuti bersama. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke open forum discussion with the professors yang akan menghadirkan para ahli untuk berdiskusi dan berbagi pandangan mengenai isu-isu terkini di bidang diabetes. Untuk open forum discussion nanti di ballroom kedua, jadi nanti untuk profesor dan dokter-dokter sekalian nanti kita bisa mobilisasi ke ballroom kedua untuk sesi selanjutnya. Ya, mungkin sekian untuk yang sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.